bagaimana cara kita membaca, memahami karakter candle ya. Karakter candle itu sebenarnya kita bisa pahami dengan memahami satu, ini cara membaca candlestick ya, cara baca candlestick tadi ya, cara baca candle. Yang pertama lihat body, yang kedua lihat sumbu, yang ketiga lihat rasio, kemudian yang keempat posisi. Dari semuanya nanti maka buat perbandingan candle terbaru dengan candle sebelumnya ya, candle sebelumnya. Buat perbandingan antara candle terbaru dengan candle sebelumnya. Intinya ketika body tebal ini berarti momentum. Kalau merah berarti kuat turun. Kalau hijau berarti kuat naik. Nah, ada lagi yang bodinya kecil, sumbunya panjang. Sumbu dipanjang, sumbu atas panjang, ini penolakan seller yang kuat sehingga potensi yang ada dia akan menekan ke bawah, akan bergerak ke bawah lagi, sehingga hati-hati seperti ini bisa berpeluang turun, tetapi tidak bisa serta-merta. Nanti ada histori, ada struktur sebelumnya harus kita baca, kayak tadi ada engulfing, ada penolakan, tapi di sisi lain masih cukup jauh ya, pergerakannya, perlawanan masih cukup jauh, sehingga masih berpeluang pullback. Ini harus dipahami ya, ada body, ada sumbu. Rasio bandingkan antara body dengan sumbu dengan bodinya. Kemudian lihat nanti perbandingannya ya, satu candle dengan candle berikutnya akan sangat berpengaruh ya. High dan low-nya kita perhatikan. Contohnya begini ya, kita acak dulu ya, misalkan begini. Oke, kita lihat pergerakan dari sini zigzag naik turun ini hampir sama, maka ini kekuatan ini hampir seimbang ya, datar. Kemudian dia mulai turun, ini ya, kita lihat turun, berjajar terus, ini mulai turun di sini. Kita perhatikan yang merah, dia mulai turun tetapi masih berada di dalam kerangka ring sebelumnya. Ini ada level di sini, ada level di sini. Perhatikan ketika dia mulai turun ya, oke, kita lihat ini mulai turun, merah mulai turun. Maka ketika merah mulai turun, yang kita jadikan perbandingan yang mana? Yang hijau yang dominan di sini. Yang hijau yang dominan. Klik di tengahnya di sini sebagai area retracement-nya ya. Sehingga ketika masih berada di tengahnya, masih berada di area itu, dia masih belum kuat untuk dia turun, masih berpeluang memantul kembali. Ya, kemudian perbandingkan candle-candle yang terbentuk di sini ya. Ini merah, ukurannya hampir sama, berarti masih kekuatannya masih imbang. Mulai kecil, ya mulai ada penurunan, mulai tebal lagi. Setelah itu dia kehilangan kekuatan ya. Dia mencoba turun lagi, kemudian sampai di tengahnya dia terbentur, kemudian naik lagi. Nah, inilah yang bisa kita jadikan informasi. Dari merah-merah terbentur, merah selesai jadi warna hijau, berubah jadi warna hijau dengan tekanan di bawah. Maka ini masih akan berpeluang naik. Naiknya sampai di mana? Kita uji dulu sampai di sini dulu. Ya, ketika dia naik nanti kita uji sampai di sini dulu, jangan terlalu jauh ya. Kalau ini tidak bisa dilewati, maka dia akan balik turun lagi. Begitu cara melihatnya ya. Jadi struktur terbentuk ini candlenya. Perhatikan candle besar, kecil lagi berkurang berarti, tapi masih mengarah ke atas, kemudian tebal lagi, kemudian kecil lagi, ada penolakan, mulai kecil lagi. Apakah mulai kecil ini loss momentum akan berbalik? Belum tentu, karena ini bukan berada di puncak tren ya, masih berada di area datar. Datar itu sama kekuatannya, perhatikan di sini, kemudian naiknya hampir sama, maka ini datar, belum ada tren di sana. Tren itu satu arah ya, satu arah yang ke atas semuanya, atau dominannya ke atas, kalau turun ya ke bawah. Nah, setelah dia break di sini memakan warna merah nih, baru dia kuat lagi, sehingga memahami candle itu gampang sebenarnya. Kita lihat perbandingan, kita lihat pertarungan candle mana yang dominan. Ini kalau kita gabung, hijau itu di sini, nah hijau di sini, kemudian merah itu di sini. Merah kita gabung sama hijau, menang mana? Menang hijau, berarti masih kuat naik lagi.
Termasuk ketika dia di atas kemudian mulai merah-merah, merah ini kita bacanya begini ya. Ketika dia mulai berbalik merah, maka bandingkan dengan hijau di sini. Satu hari itu bandingkan dulu yang dekat ini. Tidak usah terlalu jauh. Ya, tengah-tengahnya di mana? Oh, tengah-tengahnya di sini. Berarti merah ini sebelum dia melewati tengah-tengahnya masih peluang pullback balik lagi ke atas. Nah, ini apalagi merah dimakan kembali, merah ini ditutup lagi. Kalau sudah dimakan lagi, merah dimakan lagi sampai di sini, selesai petualangan merah, fokus ke buy lagi. Nah, ini cara membaca karakter per candle, lebih gampang sebenarnya. Kita hanya bisa melihat dari visualnya ketemu. Kita ambil posisi buy, antisipasi sell stop di bawah 300-nya, selesai. Ya, hanya saja kita ketakutan karena kita belum punya jam terbang, memang mungkin belum banyak latihan. Maka karena itu jangan banyak kita mengandalkan analisa teknikal, tetapi belajarlah kita melakukan recovery sehingga siap mental semuanya. Market itu mau naik mau turun tidak peduli, yang penting kita endingnya bisa profit. Baik, berikutnya yang ketiga ya, cara analisa sore atau cara analisa siang atau malam bahkan sama saja. Yang paling utama jam berapa kita lihat. Misalkan kita buka siang hari ya, sampai di sini misalkan. Yang kita baca adalah perbandingan candle yang ada. Candlenya naik kemudian turun datar. Ini tidak ada tren di sana. Ya, kita lihat mana yang lebih kuat lagi, karena kalau kita lihat ini merah ini berada di area yang sama. Ini tengah-tengahnya di sini, dia naik turunnya dikembalikan, dia naik dikembalikan lagi ke bawah, maka ini datar. Tidak ada tren di sana. Sangat sulit untuk kita masuk di posisi seperti ini. Sehingga ketika kita buka chart jangan berharap langsung ketemu entry di sana, ketemu triggernya entry. Ya, sangat sulit kalau kita betul-betul dihadapkan pada posisi yang zigzag, yang datar. Kemudian perhatikan, nah sudah mulai beranjak naik. Ini pun belum kuat. Kuat itu ketika dia lewat di levelnya di sini. Oke, ketika lewat level baru dia kuat. Tetapi dia begitu kuat langsung sama dengan di sini. Maka hati-hati ketika sudah menyamai. Ini trennya mau naik, tetapi hati-hati kita bisa kena prank lagi nanti di sini. Nah, yang kita lakukan apa? Kita bisa melakukan buy stop di sana di atasnya. Buy stop di sana, nanti targetnya di ujung sini dulu. Tidak usah terlalu jauh dulu. Kalau lewat baru nanti naik lagi. Perhatikan. Nah, ketika berada di sini, dia ternyata balik lagi ke bawah. Kena prank lagi kita. Menganggap ini naik. Biasanya kita demam candle. Demam candle itu apa? Ya candle panjang itu kita tidak mau kehilangan peluang, rata-rata pengen ikut. Wah, ini naik, oh ini naik. Begitu masuk buy kena prank, ini turun lagi 350-an, ini membuat kita panas dingin nanti. Maka lebih baik tadi kita buat buy stopnya di sini sehingga aman, tidak tersentuh. Begitu tersentuh kita langsung naik dapat profit. Itu caranya. Kalau dia sudah lewat di sumbunya, maka peluang akan lanjut lagi. Lah itu kan merah. Merah kita bisa ambil buy stopnya di atas, begitu tersentuh masih panjang di sana. Ya, dapatnya lumayan. Sehingga jam berapapun tidak masalah. Yang kita perhatikan selalu perbandingan candle ya. Tidak usah terlalu dibuat ruwet, asalkan kita banyak terus belajar nanti kan bisa.